Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semasaba, selamat datang di kegiatan Ngobras, Ngobrol bareng Asatid. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdal Abdul Qadir. Di sini saya sebagai host dan pastinya akan membawakan tema yang begitu spesial dan juga menarik. Tema kita pada Ngobras kali ini yaitu mengenai sejarah bulan Ramadan. Oke, sebelum itu mari kita berkenalan langsung dengan salah satu narasumber. Silakan untuk Kak Pinka boleh memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Devingka Oktavia Herliana. Saya dari kelas 11 SBIM 1, asal saya dari Sadawangi. Oke, terima kasih Kak Pinka atas perkenalannya. Baik, kita langsung saja masuk ke topik utama yaitu mengenai sejarah bulan suci Ramadan. Oh ya, untuk pertanyaan pertama nih Kak Pinka, sejak kapan sih umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan? Baik, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Kemudian ada juga ayat suci Al-Quran yang diturunkan untuk perintah puasa di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi sebenarnya puasa itu nggak ada dalam Islam saja, tetapi dalam ajaran-ajaran sebelumnya juga sudah ada. Wih, menarik sekali ya teman-teman semuanya. Berarti kalau gitu sebelum adanya agama Islam, puasa itu sudah ada gitu. Ya, betul. Nah, puasa sudah dikenal di peradaban-peradaban kuno seperti Nasrani, Yahudi, kemudian ada juga di kepercayaan Mesir kuno, kemudian di Hindu. Nah, kalau di Kristen ada puasa. Mereka puasa itu sebelum perayaan hari Paskah. Terus juga ada di Yahudi namanya adalah Yom Kippur. Yom Kippur itu mereka berpuasa untuk penebusan-penebusan dosa. Oke, berarti kalau kita bicara nih dari sisi ajaran Islam sendiri ya, eh, apa sih yang membedakan zaman dahulu dengan zaman sekarang pada saat berpuasa? Nah, di masa awal puasa, berbuka dan sahur itu sangat sederhana ya. Terus dulu itu mereka berbuka puasa ya cukup sederhana juga. Dan awalnya puasa itu mereka diperbolehkan makan dari sesudah maghrib sampai dengan sebelum tidur. Kemudian peraturan itu dirubah menjadi sesudah maghrib dan sampai sebelum terbit fajar. Sahabat-sahabat Nabi juga dahulu mereka berbuka puasa itu cukup sederhana ya, cuman menggunakan air dan meminum air dan memakan kurma saja. Tetapi jika tersedia makanan lebih, mereka juga makan lebih banyak gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman semuanya. Oke, di sini aku ingin nanya nih terkait tradisi ya. Oke, tradisi apakah di zaman dahulu itu ada tradisi menarik saat penyambutan bulan suci Ramadan? Yang pastinya ada dong ya. Iya. Kan setiap daerah dan juga setiap zaman itu pasti ada yang namanya tradisi yang berbeda-beda gitu lah. Oke, boleh sama Kak Pinka diceritakan sekilas tradisi yang menarik pada saat zaman dahulu? Nah, ada tradisi menarik ya di era Kekhalifahan Abbasiyah, yaitu mereka mengadakan pasar Ramadan yang isinya itu makanan-makanan khas Ramadan. Kemudian di setiap malam, di sepanjang malam mereka mengadakan kajian-kajian di masjid-masjid. Kemudian kalau di Andalusia, mereka itu merayakan Ramadannya dengan seni dan sastra seperti menulis puisi menceritakan keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian ada di Kesultanan Utsmani. Nah, kalau di Kesultanan Utsmani itu ada namanya tradisi dalpucu. Dalpucu itu tradisi membangunkan sahur menggunakan alat musik seperti drum gitu. Terus menggunakan nyanyian-nyanyian juga. Nah, tradisi dalpucu juga
masih ada sampai sekarang di Turki. Wih, menarik ya teman-teman semuanya. Dalam penyambutan Ramadan pada saat zaman dahulu ya. Oke, berarti kalau gitu bicara soal Ramadan nih berarti bukan hanya sekedar kita menjalankan ibadah ya, akan Iya, tetapi hubungannya itu sangat erat dengan yang namanya budaya dan juga sas- tradisi ya. iya. Oke, sama tradisi. Oke, sebelum kita tutup ngobrol kita kali ini, apakah kamu memiliki pesan untuk teman-teman semua yang sedang menonton acara ngobrol kita kali ini? Saya mau mengajak teman-teman semua untuk menjalankan ibadah Ramadan kali ini dengan penuh makna. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi untuk mengontrol emosi dan juga untuk eh, menahan agar supaya tidak berkata kasar. Terus juga karena bulan ini bulan suci ya, kita manfaatkan bulan ini untuk berbuat-buat kebaikan gitu, seperti mendekatkan diri kepada Allah, berbuat kebaikan dan berbagi sesama saja. Oke, terima kasih ya Kak Pinka atas wawasan yang telah diberikan kepada kita. Semoga dengan adanya podcast kita ini, eh, yang khususnya yang nonton ya, yang nonton podcast ini, semoga bisa menambah pengetahuan dan juga mungkin kita sudah sampai di ujung episode. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Tetap ikuti acara-acara podcast atau ngobras di selanjutnya. Saya Muhammad Abdul Qadir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.